Saat ini Indonesia tengah dalam upaya untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota, tentunya membutuhkan berbagai persiapan yang tidak sedikit dan tidak singkat tentunya, termasuk dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru yang berlokasi di Pulau Kalimantan tersebut. Nantinya Indonesia akan berganti ibu kota yang semula dari DKI Jakarta akan berubah menjadi Nusantara, lantaran nama Nusantara telah dipilih sebagai ibu kota baru nantinya bagi Indonesia. Berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara, dosen dari Nanyang Technology University, Profesor Zulfikar Amir, memberikan pendapatnya. Dia mengatakan apabila hendak membangun ibu kota baru, disebut-sebut jika Indonesia harus meminta bantuan dari negara lain. Pernyataan tersebut disebutkan Zulfikar Amir terkait dengan pembangunan ibu kota Indonesia yang menggunakan pendekatan top-down, bukan bottom-up. Pasalnya sebagian besar pembangunan kota-kota di dunia menggunakan pendekatan bottom-up dan bukan top-down. Konsep pendekatan top-down yaitu perencanaan pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pendekatan bottom-up adalah perencanaan pembangunan di mana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Selain itu, tidak adanya pengalaman pemerintah Indonesia dalam membangun suatu kota dengan pendekatan top-down akan membuat proyek tersebut gagal. Jika pemerintah ingin pembangunan ibu kota baru, dia mengatakan jika Indonesia harus meminta bantuan dari beberapa negara, termasuk China. Hal ini lantaran China dan beberapa negara lain telah berhasil membangun ibu kota negara dengan pendekatan top-down. Adapun beberapa negara yang dimaksud dan bisa dimintakan bantuan, yakni China dan Uni Emirat Arab, karena China dan Uni Emirat Arab disebut memiliki kapasitas untuk melakukan itu secara finansial dan teknologi. Jika pemerintah ingin pembangunan ibu kota baru Indonesia dengan pendekatan top-down berhasil, Zulfikar menyebut harus meminta bantuan dari negara-negara tersebut. Membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia, satu-satunya cara untuk bisa berhasil adalah dengan meminta negara lain untuk melakukan itu. Sebagai informasi tambahan, pemindahan ibu kota baru ini telah melewati banyak riset dan sebagainya. Berdasarkan riset selama 3 tahun, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa alasan kenapa 2 tempat itu dipilih untuk menjadi lokasi ibu kota baru. Presiden Joko Widodo mengungkapkan faktor minimnya resiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor merupakan pertimbangan pertama. Dalam langkah untuk memindahkan ibu kota baru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan soal anggaran, di mana dia menuturkan jika langkah awal pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini akan digunakan sebagai dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyebut jika pemindahan ibu kota baru ini adalah bagian dari program PEN. Dari perkiraan yang diberikan pemerintah, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang tidak jauh dari Malaysia ini memerlukan biaya sebesar 500 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendanai 20% melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Untuk bisa mendanai sisanya, disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota. Saat Indonesia membangun ibu kota negaranya yang baru, pemerintah Malaysia seperti tidak putus urat malunya, justru terang-terangan meminta jatah proyek ke Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengunjungi pertama kali Presiden Joko Widodo pada bulan November tahun 2021. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ucapan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri, yang meminta jatah untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota baru. Malaysia ingin dilibatkan dalam proyek ambisius pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditargetkan mulai pindah tahun 2024. Sebagai tetangga Pulau Kalimantan, Perdana Menteri Ismail Sabri meminta Indonesia memperbolehkan warganya untuk terlibat dalam pembangunan di Kalimantan. Dalam pertemuan keduanya,
Jokowi dan Ismail Sabri membahas 4 hal yang selama ini menjadi isu di antara kedua negara. Dalam pertemuan pertama, dibahas pentingnya kerjasama perlindungan terhadap warga negara Indonesia atau WNI, terutama tenaga kerja yang ada di Malaysia. Berikutnya soal izin Community Learning Center di Semenanjung Malaysia agar prinsip hak pendidikan bagi semuanya terasa. Yang ketiga mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi, Ismail Sabri mengapresiasi hubungan penting dan strategis di bidang perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Malaysia yang telah berjalan. Jokowi pun menyebut baik kenaikan angka perdagangan 49% pada bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2021 yang meningkat dari periode tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuka koridor perjalanan internasional atau Travel Corridor Arrangement. Pada tahap awal, kata Ismail, Indonesia dan Malaysia sepakat membuka koridor perjalanan dari Kuala Lumpur Jakarta dan sebaliknya, serta Kuala Lumpur Bali dan sebaliknya. Isu keempat yang dibahas adalah persoalan di Asia Tenggara berkaitan dengan Myanmar, konflik di Laut Natuna Utara, dan yang lainnya. Sementara itu, Indonesia sempat menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pada tahun 2020 yang lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharto Monoarfa menegaskan, walaupun pembangunan ditunda, ia menyebutkan pihaknya akan tetap melanjutkan pembahasan master plan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar ibu kota negara baru. Masih dari keterangannya, karena itu pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 untuk pembahasan serta pembangunan dasar di kota penyangga tersebut. Anggaran pembangunan infrastruktur dasar masuk dalam program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 831,4 miliar rupiah.